Pengeroyokan berujung maut terjadi Jumat malam di depan Gereja Kalimantan Evangelis GKE Jalan DI Panjaitan, Banjarmasin Tengah. Seorang pengamen bernama Heri 37 tahun tewas setelah dianiaya 3 orang juru parkir di kawasan tersebut. Awalnya Heri bersama temannya Khadafi sedang mengamen di wilayah ini. Mereka tersinggung dengan seorang wanita yang memberikan uang Rp2.000 lantaran dinilai terlalu kecil. Ketiga juru parkir yang melihat kejadian itu langsung mendesak Heri dan Khadafi meminta maaf kepada si wanita. Heri menolak meminta maaf, kemudian terjadilah pengeroyokan hingga ia mengalami sejumlah luka akibat benda tumpul dan dilarikan ke rumah sakit. Namun nyawanya tidak tertolong. Pelaku pengeroyokan masing-masing berinisial PY 38 tahun, warga Jalan Setoyo S, MN 18 tahun, warga Jalan Kampung Melayu Darat, dan MF 15 tahun, warga Banjarmasin Barat. Kanit Reskrim Ibtu Hendra Agustian Ginting Selasa siang mengatakan, ketiganya dibekuk pada Sabtu malam tanpa perlawanan. Para pelaku akan dikenai pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman 7 tahun penjara. Jelang Natal dan Tahun Baru Nataru, harga beras asal Pulau Jawa di kota Banjarmasin mengalami kenaikan. Terpantau Selasa siang di Pasar Muara Klayan, harganya naik Rp100 per kilogram. Sebelumnya harga beras Jawa berkisar Rp14 hingga Rp14.500 per kilogram. Kini jadi Rp14.100 hingga Rp14.600 per kilogramnya. Pedagang Agus Bahtiar mengatakan kenaikan disebabkan minimnya pasokan lantaran pengiriman dihentikan jelang Nataru. Sementara itu beras lokal Banjar harganya masih bertahan di kisaran Rp15.000 hingga Rp20.000 per liter. Kasus HIV/AIDS di Kota Seribu Sungai Banjarmasin 2023 meningkat dibandingkan tahun lalu. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, penderita HIV/AIDS tahun 2022 berjumlah 230 orang. Sedangkan per Desember 2023 mencapai 354 orang. Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi di Kalimantan Selatan. Disusul Kabupaten Banjar dengan 83 kasus, Banjarbaru 72 kasus, dan Batola 7 kasus. Berdasarkan hasil investigasi Dinas Kesehatan, virus yang melemahkan metabolisme tubuh ini rata-rata menginfeksi orang dengan perilaku seks menyimpang. Orang dengan gangguan jiwa ODGJ di Kota Banjarmasin dipastikan bebas pasung. Bebas pasung sudah diterapkan sejak 2017 lalu dan penanganannya dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Kepala Dinas Kesehatan Tabiun Huda mengatakan, jika masih ada penderita ODGJ yang dipasung, maka harus dilepas dan ditangani dengan baik. Jumlah penderita ODGJ di Banjarmasin saat ini mencapai 1.383 orang. Sebagian dirawat di rumah sakit jiwa dan berobat jalan dengan pengawasan keluarga. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menyoroti sejumlah pelanggaran aparatur sipil negara ASN di lingkup pemerintahannya. Menurutnya sejak Januari hingga pertengahan Desember 2023, ada 16 ASN yang melanggar aturan. Dari belasan kasus tersebut, yang paling menonjol adalah perselingkuhan sesama ASN di salah satu SKPD.
Ibnu menegaskan keduanya telah dijatuhi hukuman, yaitu pencabutan jabatan dan penurunan pangkat 1 tahun. ASN Pemkot Banjarmasin diimbau menaati aturan pegawai dan meningkatkan kinerja. Perekaman kartu tanda penduduk (KTP) bagi pemilih pemula di Kabupaten Tabalong terus digencarkan. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pemilih pemula potensial berjumlah 7.981 jiwa. Sedangkan data hingga pertengahan Desember 2023 yang sudah melakukan perekaman KTP berjumlah 5.107 jiwa atau 63,99%. Disdukcapil terus berkoordinasi dengan sekolah tingkat SMA sederajat di Tabalong untuk percepatan perekaman KTP pemilih pemula. Disdukcapil juga membuka layanan jemput bola ke sekolah untuk memaksimalkan perekaman KTP pemilih pemula. Surat suara untuk pemilihan umum Pemilu 2024 Kabupaten Banjar tiba di Kota Banjarbaru. Surat suara yang terbungkus kardus itu diangkut oleh 2 truk kontainer dan tiba di gudang logistik KPU Senin siang. Jumlahnya diperkirakan sebanyak 1.500 kardus, namun jumlah surat suaranya belum bisa dipastikan. Menurut Ketua KPU Nor Arifin, surat suara akan disortir dan dihitung terlebih dulu. Berdasarkan dokumen pengiriman, surat suara yang tiba untuk Pileg Kabupaten Banjar, Pileg Kalsel, dan Pileg RI. Pengiriman logistik pemilu ini merupakan tahap kedua. Sebelumnya KPU Kabupaten Banjar sudah menerima kotak suara dan perlengkapan TPS. Pemasangan alat perekam transaksi atau tapping box terus digencarkan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Banjarmasin. Kepala BPK PAD, Edi Wibowo mengatakan, sudah 500 tapping box terpasang di tempat-tempat usaha. Ini dilakukan untuk memaksimalkan penyerapan retribusi pajak agar pendapatan asli daerah Banjarmasin meningkat. Tahun 2024 mendatang, BPK PAD akan memasang 300 tapping box lagi di tempat usaha wajib pajak.